Oke, kita lanjut. Kita belajar tipe data. Jadi tipe data yang perlu dipelajarin itu sebenarnya cuma 3. String, number, dan boolean. Sebenarnya banyak tipe data, tapi 3 ini yang paling sering dipakai. Ya, apa itu? Pertama, string. String misalnya name. Oke, jangan lupa semikolon. Kemudian number ya. Number. Nah, di Java sendiri nggak ada tipe data exactly number gitu, tapi dibagi menjadi beberapa tipe data angka. Contohnya angka bulat disebutnya integer. Disingkatnya int. Misalnya age ya, umur 23. Kemudian ada lagi yang lain itu float. Float itu adalah tipe data yang float itu kayak ngapung ya, ngambang ya. Dia adalah tipe data number yang tidak bulat. Artinya bisa disingkat ada komanya lah gitu. Misalnya weight, berat badan ya. Berat badan itu 8, berat badan saya berapa ya? 85,5 kg. Nah, dapat error katanya. Kenapa error? Dilihat aja, ada lampu warna merah, kemudian dicek. Jadi si IntelliJ ini udah pinter, kalau ada yang error, lihat aja lampunya. Case to float. Oke. Jadi kita tulis di sini, tambahin F. Buat ngasih tahu kalau ini tuh float. Coba kalau 0,5. Oh ya, sama aja. 0,5 sama aja. Ya. 8, 5,5 tambahin F. Artinya float. Kemudian ada lagi tipe data double. Double ini mirip kayak float, ngambang juga, tapi dia bisa menyimpan data yang lebih besar gitu, angkanya lebih besar. Biasanya dipakai untuk menyimpan data harga. Wah, gue ada harganya dong. Ya udah, misalnya harga sama dengan 12.500, koma gitu kan. Komanya pakai titik ya. Koma 23 sekian lah. Nah, ini double. Float sama double mirip-mirip gitu. Tapi kalau untuk penyimpanan pakai angka yang gede, sebaiknya pakai double. Kemudian ada long. Nah, long ini bilangan bulat juga, kayak integer, tapi dia bisa menyimpan angka yang lebih banyak daripada integer. Contohnya long itu dipakai buat waktu, ya, timestamp. Timestamp-nya itu berapa ya? Pokoknya banyak lah. Angkanya bisa banyak. Oh ya, misalnya 60 kali 60 kali 60. 1 jam itu kan 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 detik 1000 milis. Nah, gitu. Tambahin L biar ketahuan ini long. Atau bisa juga untuk mengetahui waktu yang sekarang, ini detik keberapa sih, ada satu kode namanya system.currentTimeMilis. Nah, kenapa error? Karena kita bikin variabel yang sama namanya. Nah, jangan pakai nama yang sama, nanti bingung kodenya ngejalaninnya gimana. Makanya dapat error. Sebaiknya ini disimpan namanya 60 kali 60 kali 1000, itu kan 1 jam. Berarti kita tulisnya 1 hour. Nah, gitu aja.
Kemudian udah cukup. Masih banyak number-number yang lain, tapi 4 ya, integer, float, double, long. Yang terakhir adalah boolean. Nah, boolean itu cuman nyimpen 2 value. Kalau enggak true, ya false. Ya, ini boolean ini sering dipakai buat conditional flow, if else. Nanti kita belajar if else. Jadi kalau if true, baru jalanin kodenya. If false, baru jalanin kodenya. Nah, biasanya adalah pakai boolean ini. Ya. Oke, kita ulangin. Ada string. String itu kumpulan karakter. Karakter itu bisa alfabet, bisa digit, ya. Misalnya kalimat Angga ini spasi juga disebutnya karakter, angka-angka juga karakter. Jadi karakteristiknya adalah string itu adalah sebuah data, kumpulan karakter yang diapit sama 2 kutip. Kutipnya pun sebenarnya bisa 1. Oh, nggak bisa, harus 2 berarti. Nah, berarti kalau lihat data yang kayak gini, ini string. Terus kalau lihat angka seperti ini, ya, berarti ini integer. Kalau lihat angka kayak gini, berarti ini float. Kalau lihat angka kayak gini, ya lebih gede misalnya, berarti bisa double. Kalau lihat angka yang banyak, bilangan bulat, panjang, itu long. Dan kalau ini udah pasti boolean. Oke, coba kita print. Ini kita copy, kemudian kita print di sini. Kita pakai print. Oh ya, kita coba dulu pakai print. Langsung aja masukin variabelnya name. Oke. Kita jalanin. No, hello world, ini ngeprint yang atas. Kemudian name yang isinya Angga di sini. Nah, Angga 2473. Wah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi dia ini kan di print, terus ini juga di print. Pengennya si kata Angga ini turun ke bawah. Kita bisa pakai println. Coba println-nya di sini ya. Println itu dia ngeprint terus nambahin garis baru. Berarti sebaiknya di sini sih. Nah, gitu. Ya sebaiknya pakai println supaya setelah habis ngeprint dikasih garis baru. Kemudian kita print juga yang lain. Nah, gimana caranya tadi? Simpan kursor di sini, terus Ctrl D kalau di Windows, kalau di Mac Command D supaya ngeduplikat. Kemudian name-nya kita ganti dengan age. Duplikat lagi, double. Kok salah? Harga, sorry. Kemudian print lagi 1 hour. Kemudian print lagi timestamp. Kemudian print lagi is true. Oke, kita jalanin. Nah kan, hello world, Angga 23 berapa nih, 12.500,23. Sebentar, oh wait-nya belum. Sebelum harga ya. Wait di sini, kemudian kita print lagi. Oke, kayak gitu. Nah, di video selanjutnya kita bakal mainan konversi tipe data. Bagaimana mengubah string menjadi integer, integer jadi string,
string jadi double, double jadi string, integer jadi double, dan sebagainya. Karena bakal sering banget dapat kasus di mana kita pengennya tipe datanya integer gitu. Tapi dapat datanya malah string. Ya udah kita ubah string jadi integer. Gitu. Oke.